Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa kembali di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau memulai hari ini dengan membaca merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami supaya kami paham kebenaran-Mu di dalam menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca renungkan pagi ini dari 1 Samuel pasal yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air di Yisrael. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini." Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh para raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah." Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Ya, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema kita ialah penolakan yang dipakai Tuhan. Penolakan yang dipakai Tuhan. Artinya Daud di sini ditolak, ya, tapi Tuhan memakai penolakan ini untuk menolong Daud. Penolakan itu
adalah suatu sikap dan tindakan yang muncul atas dasar ketidakpercayaan yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena tidak memenuhi syarat, yakni dianggap kurang mampu, kurang terampil atau kurang cocok dan sebagainya. Artinya dari kapasitas kemampuannya diragukan. Sedangkan yang kedua ialah karena curiga, karena tidak senang, karena benci, dendam, dan sebagainya. Sehingga muncul ketidakpercayaan atau kurang percaya. Oleh karena itu, Daud di sini, kalau kita lihat bahwa penolakan yang diberikan kepada Daud bukan karena dia kurang mampu, bukan karena dia kurang terampil dalam berperang, tetapi sesungguhnya karena dia dicurigai. Mengapa? Dia itu adalah musuh orang Filistin. Jadi mereka tidak mempercayai dia. Meskipun Akis sangat mempercayai Daud dan menerima Daud, tetapi bagi para pemimpin Filistin lainnya, mereka tidak percaya, mereka curiga. Karena itu Daud ditolak. Ya, Daud tidak boleh ikut berperang. Daud harus pulang ke rumahnya di tempat di mana yang dia bersama-sama dengan orang-orangnya ini semua. Harus pulang, tidak boleh ikut berperang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di sini bahwa hal ini merupakan hal yang sulit diterima, ya, oleh karena kurang apa pada kurang apa pada Daud. Daud juga mempertanyakan apa yang salah sama aku. Tetapi jelas di sini dia tidak dipercaya karena dia masih dicurigai. Ya, dalam perusahaan-perusahaan besar saat ini, ya, orang tidak diuji hanya dari skill atau kemampuannya saja, tetapi juga dari segi karakter. Karena itu, ya, ada tes kemampuan, tapi juga ada tes psikologi melalui wawancara tertentu, supaya bisa dipahami benar orang ini karakternya bagaimana. Ada tes psikologi yang harus diisi dan juga ada wawancara untuk mengecek dengan benar siapa orang ini kira-kira. Nah, jadi untuk Daud di sini dia masih dicurigai. Walaupun bagi Akis dia sudah lulus tes, ya. Tapi kan kita sudah belajar dari hari kemarin, ya, sebelumnya, bahwa Daud membohongi Akis. Ketika dia pulang berperang, ya, dia bilang bahwa dia itu berperang melawan, ya, kota-kota atau orang-orang atau suku-suku di daerah Israel, sehingga Akis percaya. Karena memang Daud benar-benar pergi berperang. Padahal yang dia lawan itu, yang dia basmi itu adalah musuh-musuh Israel sendiri. Nah, Akis sebenarnya kalau dari segi Filistinnya, Akis kebobolan. Ya. Tapi dari segi Daud di sini, Daud beruntung untuk dia, ya, untuk dia menyembunyikan diri terhadap Saul. Nah, ketika Daud mau diajak untuk pergi, ya, untuk pergi berperang melawan orang Israel, ya, tidak dijelaskan di sini bahwa Daud mungkin kebingungan dan lain sebagainya. Tetapi jelas bahwa sebenarnya Daud tidak punya keinginan untuk melawan bangsanya sendiri. Dan itu dicurigai oleh para
panglima-panglima perang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud sebenarnya ada dalam dilema pada bagian ini. Ya, jadi penolakan terhadap Daud di sini kita lihat bahwa Tuhan mau memakai penolakan ini untuk menolong Daud, supaya dia keluar dari problema, ya, pergumulan yang dihadapinya ini. Karena dia harus berperang melawan ini. Dan kalaupun seandainya Daud benar-benar memang mau berperang, tentu dia tidak sungguh-sungguh. Tidak mungkin dia serius untuk benar-benar memerangi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, bisa menimbulkan masalah di tengah-tengah peperangan itu. Dengan demikian, Tuhan mau tolong, mau bawa Daud keluar dari sini. Supaya apa? Daud jangan, ya, melakukan loyalitas yang salah. Dia sudah tahu bahwa kalau melawan bangsa Israel, artinya dia sendiri melawan Tuhan. Melawan, ya, orang-orang pilihan Tuhan. Kalau dia berada di posisi ini, sementara dia harus loyal terhadap Filistin, ini problemnya. Dan Tuhan mau memakai penolakan ini untuk membawa dia keluar dari situasi itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam bacaan selanjutnya dalam pasal 30, ya, ternyata nanti setelah Daud kembali ke rumahnya serta orang-orangnya, istri anaknya, semuanya sudah dibawa kabur oleh, ya, oleh orang Amalek dan sekutu-sekutunya. Jadi kalau Daud tidak ditekan untuk pulang dari peperangan itu, maka situasi kondisinya lebih berat lagi apa yang dialami oleh keluarga-keluarga mereka semua, Daud dan semua tentara-tentaranya. Inilah jalan yang mau ditunjukkan oleh Tuhan, bahwa tekanan untuk dia ditolak dari peperangan itu, Tuhan mau menolong Daud. Bukan hanya supaya dia keluar dari persoalan pergumulannya pribadi karena loyalitas yang salah terhadap Akis, tetapi yang berikutnya kita akan belajar besok dalam perenungan pasal 30, bahwa Tuhan membawa dia cepat untuk, ya, supaya dia bisa menyusul orang-orang yang bangsa Amalek yang sudah menyerang, ya, keluarganya dan sudah membakar kota tempat dia tinggal. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan turut bekerja dalam penolakan ini untuk menolong Daud dalam dua hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, penting sekali untuk kita belajar di sini, supaya sekalipun kita ditolak, ya, kita perlu belajar beberapa hal. Yang pertama ialah janganlah berprasangka buruk terhadap penolakan. Jangan berprasangka buruk. Karena apa? Karena itu hanya membuat kita tersinggung dan marah, benci, dendam, putus asa dan sebagainya. Membuat tambah berdosa. Jadi jangan, ya, jangan dulu, ya, berpikir negatif terhadap penolakan. Karena pasti Tuhan juga mengizinkan hal itu. Dan dia mau melihat bagaimana respon kita. Yang kedua ialah kita belajar untuk menerima kenyataan sebagai perizinan Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan damai sejahtera. Kalau kita ditolak,
ya terima aja. Mungkin ada rencana Tuhan, ya pasti, karena kita belum tahu saja. Jadi berserah diri sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini tidak menjadi masalah bagiku kalau aku ditolak. Yang ketiga ialah kita belajar juga mengevaluasi diri. Apa yang kurang pada kita sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Kalau memang kita punya kekurangan, penolakan ini pakailah sebagai kesempatan kita belajar. Sehingga dengan peningkatan kemampuan diri menolong kita untuk lebih maju. Dan yang keempat ialah percayalah bahwa Tuhan turut bekerja lewat penolakan ini untuk mematangkan kita dalam memahami rencananya dalam kehidupan kita. Harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Ya, seperti dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28, Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus lihat ini. Karena itu, marilah kita belajar bahwa setiap penolakan apapun terjadi atas diri kita, penting untuk kita menerima dengan baik dan pikir bahwa itu pasti ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Setiap penolakan yang kita alami, itu Tuhan izinkan supaya kita belajar memahami kehendak Tuhan, belajar untuk mengikuti jalan Tuhan, belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan Dia persiapkan bagi kita ke depan. Biarlah lewat renungan pada pagi hari ini kita boleh belajar lagi untuk menghayati kebenaran Allah dalam hidup kita, dan itu termasuk lewat penolakan yang Tuhan izinkan kita terjadi, ya, yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, supaya dengan itu kita belajar untuk lebih rendah hati, menerima, mempelajari, dan memahami, karena di balik itu semua pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.